Halo semua, selamat datang kembali di Kabar Finansial. Dalam berbagai kesempatan yang membahas tentang bisnis dan keuangan, tema kebebasan finansial tidak pernah luput dari pembahasan. Karena itu, pada video kali ini saya akan membahas tentang langkah-langkah menuju kebebasan finansial. Tapi sebelum kita membahas tentang langkah-langkahnya, sebaiknya kita pahami dan kenali terlebih dahulu pengertian kebebasan finansial. Sebetulnya, tidak ada pakar yang membahas secara tuntas mengenai teori kebebasan finansial. Itulah sebabnya banyak orang berpandangan bahwa kebebasan finansial adalah sesuatu yang subjektif. Karena memang setiap orang mempunyai kondisi dan pengalaman yang berbeda-beda mengenai keuangan. Sehingga setiap orang mempunyai persepsinya sendiri mengenai kebebasan finansial. Meski demikian, terdapat benang merah untuk menggambarkan tentang pengertian kebebasan finansial. Kebebasan finansial umumnya diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang memiliki uang tunai untuk memenuhi kebutuhan, memiliki tabungan yang cukup, serta memiliki investasi finansial. Kebebasan finansial ini memberikan kita kebebasan untuk memilih apakah ingin pensiun atau terus mengejar karir. Andai tetap memilih untuk mengejar karir, pendapatan dari karir itu tidak lagi menjadi tujuan atau prioritas, karena sejatinya tabungan dan investasi yang dimiliki sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan, seandainya ia berada pada suatu kondisi yang mengharuskan untuk mengeluarkan uang, ia tidak terpengaruh dengan kondisi tersebut. Sebagai gambaran, semisal pada suatu hari, rumahmu ditimpa oleh pohon yang menyebabkan kerusakan. Karena kerusakan tersebut, kamu harus segera melakukan renovasi. Jika pada tahap harus renovasi ini, kamu tidak memiliki uang untuk melakukannya, itu berarti kamu belum bebas secara finansial. Atau kalaupun kamu memiliki uang, namun kamu merasa keuanganmu sedikit terganggu dengan kejadian tersebut, itu artinya kamu juga belum bebas secara finansial. Contoh lain untuk menggambarkan kebebasan finansial adalah pandemi. Sebagaimana yang kita tahu, adanya pandemi yang menimpa semua negara di berbagai penjuru dunia ternyata tidak hanya berdampak pada kesehatan. Lebih dari itu, krisis keuangan turut menyertai kehadiran wabah tersebut. Dalam kondisi ini, jika kamu merasa terdampak secara ekonomi atau berada pada ambang yang cukup membahayakan, itu artinya kamu belum bebas secara finansial. Namun, jika kamu merasa aman dan tidak resah secara ekonomi, bisa dikatakan kamu sudah bebas secara finansial. Dengan mengacu pada ilustrasi ini, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud kebebasan finansial adalah suatu kondisi di mana seseorang mampu untuk membuat keputusan finansial tanpa perlu khawatir atau stres dengan kondisi keuangannya, sebab dia sudah mempunyai kesiapan serta kendali penuh terhadap keuangan. Kondisi keuangan semacam ini tentu tidak bisa diraih secara instan, melainkan ada tahapan-tahapan atau proses yang harus dilalui. Secara teknis, proses atau tahapan tersebut bisa beragam, tergantung pada kondisi keuangan yang tengah kamu jalani saat ini. Namun secara umum, langkah-langkah tersebut dapat kita rumuskan sebagai berikut. Pertama, mengelola keuangan dengan baik. Mengelola keuangan merupakan kunci utama dalam meraih kebebasan finansial. Karena tanpa pengelolaan uang yang baik, kamu akan sering keluar jalur dan cenderung mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Pada gilirannya, kamu akan kebingungan dan bertanya-tanya, kemana saja gaji yang kamu hasilkan dalam bulan ini? Dan pada akhir bulan, kamu akan kesulitan karena kehabisan uang. Karena itu, untuk mencapai kebebasan finansial, kamu harus mengelola keuanganmu dengan baik. Mencapai kebebasan finansial bukanlah hal yang instan, dan membuat rencana keuangan adalah langkah pertama untuk mencapai kebebasan itu. Kedua, lunasi semua hutang. Ketika kamu mulai memanage keuangan dengan baik, ada kalanya kamu masih mempunyai tanggungan hutang di masa lalu, baik berupa pinjaman bank, kepada perorangan, dan lain sebagainya. Memang bukan perkara mudah untuk melunasi semua hutang, tetapi kamu harus tetap melakukannya. Karena selama hutang-hutang itu belum lunas, pikiranmu akan terus terganggu dan kamu tidak bisa menabung gajimu secara penuh. Berbeda jika nanti kamu sudah bebas dari hutang,
maka setiap sen gaji yang kamu miliki bisa kamu tabung untuk menuju kebebasan finansial. Ketiga, memulai investasi. Berinvestasi bisa dalam beragam bentuk. Bisa dengan mengikuti pasar saham, menabung emas, atau bahkan investasi properti. Sebaiknya kamu menyesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan dalam hal investasi. Jika ingin yang mudah dan tidak perlu hitung-hitungan, kamu bisa berinvestasi dengan emas. Jika kamu ingin memasuki pasar saham, maka kamu harus sabar karena saham membutuhkan banyak waktu untuk mencapai pertumbuhan yang berarti. Nah, itulah penjelasan mengenai pengertian dan langkah-langkah untuk menuju kebebasan finansial. Itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video berikutnya.